Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini paket dari Kang Ado ya, dari Kang Ado 3 warna sudah sampai nih Kang ya. Sudah saya terima ya paketnya. Terima kasih banyak atas kirimannya Kang Ado nih. Untuk bisa saya review 2 atau 3 baju nih katanya sih ya. Jadi untuk saya review karena Kang Ado belum sempat untuk reviewnya. Jadi untuk menjawab permintaan dari Kang Ado untuk mereview barang ini, saya terima ya Kang ya, dengan selamat. Dan bagaimana video review selengkapnya, apakah bisa menjadikan suatu edukasi, informasi, rekomendasi, terus pengetahuan juga untuk teman-teman Army Lover ya. Kang Arif silakan di review nanti ya. Saya terima nih Kang ya barangnya. Silakan kita cek videonya bersama. Cek it out ya. Cerita berawal dari Perang Dunia Kedua, Perang Korea, dan Perang Vietnam. Dalam sejarahnya, baju OG 107 pertama kali dibuat dari tipe OG 107 pattern 1 di tahun 1958, OG 107 pattern 2 di tahun 1963, dan OG 107 pattern 3 di tahun 1964. OG 107 dibuat dengan melihat kondisi alam saat itu, agar baju, battle, dress uniform ini dapat nyaman dipakai dan bisa melindungi tentaranya di lapangan. Setiap jenis OG 107 dibuat berbeda-beda jenisnya, dan selalu berinovasi dengan melihat masukan dari tentara yang ada di lapangan. Ini baju OG 107 pattern 3, atau disebut juga dengan P64 yang dibuat dari bahan katun satin. Kenapa baju ini disebut juga dengan nama P64? Jadi sejarahnya, karena baju ini pertama kali dibuat dan dikenalkan pada tanggal 6 November 1964 dengan masih menggunakan bentuk kancing gepeng atau disebut juga dengan nama disc button yang berwarna hijau seperti kancing di pattern 2. Sama seperti pendahulunya, seperti OG 107 pattern 1 disebut dengan P58, dan OG 107 pattern 2 disebut dengan P63, maka OG 107 pattern 3 disebutlah dengan P64. Baju yang saya review ini saat ini diproduksi di tahun 1966. Jika kita ingin mengetahui untuk mempelajari di era apa sih dan di tahun berapa sih baju-baju vintage yang kita miliki atau yang mau kita beli ini dibuat ya, tentu ada ilmunya. Saya kasih lihat seperti contoh di tag label ini. Di sini ada kodenya dengan DSA 100 strip 3721. Tapi di tag label ini tidak ada tahunnya. Jadi tidak ada menandakan di tahun berapa. Nah, ini menandakan bahwa khusus di baju ini yang diproduksi di tahun 1966 dengan versi yang tidak ada tahun pembuatannya di tag label. Ciri berikutnya dari OG 107 pattern 3, ini dapat kita lihat dari bentuk kantung atasnya yang berbentuk seperti huruf V. Dan di salah satu kantungnya ada tempat untuk menaruh pulpen atau pensil. Ciri lainnya dari OG 107 pattern 3 yaitu dari bentuk kancingnya menyerupai donat, yang biasa orang-orang Indonesia ucapkan dengan sebutan kancing donat. Pada tahun 1966, di mana baju ini diproduksi, regulasi patches masih bisa dengan menggunakan mix patches ya. Artinya bisa menggunakan patches yang jenis subdu dengan patches yang berwarna seperti contoh pada baju ini, yang menggunakan patches name tabs-nya jenis subdu berbahan green coat dengan tulisan stencil dan dimix dengan patches US Army tabs yang jenis bordir black and gold atau black and yellow yang dibuat early 1960. Tepatnya di tahun 1952 sampai 1967 sampai akhirnya diganti dengan model yang subdu bordir juga.
Patches US Army jenis bordir ini bukanlah patches issue supply dari military ya guys ya. Jadi konon informasi yang didapatkan dari komunitas Army Lover di Amerika sendiri dan para veteran bahwa patches ini masuk dalam kategori private purchase yang dapat dibeli di Army Surplus. Maksudnya private purchase itu kita order ya. Jadi kita bisa beli di Army Surplus oleh anggota militer sendiri karena tidak diproduksi atau dikeluarkan oleh supply chain military. Tapi masih resmi masuk dalam regulasinya nih dan boleh dipakai oleh anggota militer di baju seragamnya dengan dapat dibeli seharga $1 yang saat peluncurannya pertama kali. Kenapa banyak tentara Amerika yang saat itu yang menggunakan dan membeli patches ini? Kalau kita lihat dari bentuknya, dikarenakan patches ini mempunyai durability yang lebih kuat dibandingkan dengan pendahulunya. Jadi pendahulunya ini sebelum bordir ini kita lihat adalah yang ada di patches US Army yang jenis woven. Jadi bordirnya kurang tebal ya. Kalau yang ini lebih tebal. Tapi sayang dikarenakan patches ini sudah discontinue pada tahun 1967 dan beralih ke jenis subdu, maka patches ini bisa dibilang ini patches langka. Ya. Jadi patches langka keberadaannya dan banyak diburu oleh kolektor. Jadi kalau kita misalkan ngelihat ada patches US Army yang bordiran ada di dalam kita mau beli nih misalkannya baik itu di OG 107 yang pattern 3 ataupun misalkan di M65 kita ngelihat bordiran US Army patchesnya yang itu bordiran itu termasuk langka. Kenapa baju ini termasuk atau terjadi penggunaan patches yang mix antara subdu dengan berwarna? Karena kalau kita lihat dan baca dari tulisan yang ada di dalam buku karangan Shelby Stanton, diterangkan bahwa saat itu ada seorang jenderal yang bernama Jenderal Westmoreland. Jenderal Westmoreland ini memerintahkan pergantian name tags dan distinguishing insignia dari colors to subdu dimulai sejak tahun 1966. Mandatory pergantian diberlakukan pada tanggal 15 Januari 1967. Karena kekurangan dan keterlambatan suplai, maka keputusan tersebut ditunda sampai tanggal 31 Desember 1967. Dikarenakan masih terus berlangsung keterlambatan suplai dan manufacturingnya, pemakaian color insignia dan color patches ini tapi masih dalam toleransi ya guys ya, secara ofisial akhirnya diberlakukan pemakaiannya pada tanggal 26 Februari 1968. Yaitu subdu shoulder sleeve insignia dipakai dan sudah mulai banyak tersedia setelah beberapa kali penundaan. Informasi ini diambil dari referensi buku yang berjudul US Army Uniform of the Vietnam War karangan Shelby Stanton ya, veteran Vietnam War dan historian di bukunya di halaman 225. Oke, kita lanjut lagi isi dalam baju ini. Di dalam baju ini terdapat patches Follow Me yang berwarna biru. Lagi-lagi nih ya guys ya, patches berwarna. Kalian bisa lihat penjelasan saya di video awal yang tadi ya, dari Jenderal Westmoreland yang tadi saya udah bahas ya. Oke, kita bahas sekilas patches Follow Me tersebut ya. Patches Follow Me atau disebut juga dengan Infantry School dengan jenis patches itu yang berjenis cut edge patches dan berwarna biru ini hanya boleh dikenakan oleh anggota yang sedang atau yang sudah mengikuti sekolah infanteri angkatan darat US di Fort Benning, Georgia. Jadi kalau misalkan dia tidak mengikuti sekolah infanteri angkatan darat di Amerika yang di Fort Benning, Georgia, dia tidak boleh menggunakan patch ini. Patches tersebut dikenakan khusus pada seragam hijau tentara Amerika saja nih. Jadi pada waktu itu hanya khusus untuk di seragam warna hijau seperti OG 107 pattern 3 ya. Walaupun saat ini saya pernah melihat ya, ada di Google, saya pernah lihat di foto-fotonya itu ada patches berwarna biru ini dipakai di seragam OCP atau multicam. Oke, kita lanjut sejarahnya ya. Sejarah patches tersebut
berawal dari tahun 1918 saat Camp Bennington saat Camp Benning pertama kali membuatnya untuk para prajuritnya. Makna simbolis patches tersebut sebagian besar tidak berubah ya dari sejak awal pembuatannya dan berfungsi untuk mengumpulkan pasukan. Kemudian kita lihat fitur-fitur yang ada di dalam patches tersebut, antara lain ada gambar bayonet dari senapan US model 1905 yang berlatar belakang infanteri berwarna biru dengan frasa follow me yang berasal dari perintah peraturan latihan infanteri tahun 1918 untuk menginspirasi gerakan dari tim prajurit infanteri di lapangan. Selain warna biru, patches follow me ini juga ada yang berwarna hijau. Patches berwarna hijau ini pernah ada atau pernah dipakai di perang Vietnam. Terus kemudian warna coklat seperti kayak OCP ya, yang biasa digunakan di OCP, dan berwarna hitam atau abu-abu gelap kalau saya lihat nih ya di baju Acupat. Sumber informasi ini didapatkan dari buku yang berjudul US Army Patches, Flashes and Ovals karya Barry Jason Stein. Kita lanjut patches yang menempel pada baju OG-107 Spartan 3 ini. Yaitu terdapat patches Specialist Rank. Jadi sejarah singkat dari patches rank ini yaitu spesialis yang disingkat SPC. Ada salah satu dari 4 pangkat tamtama junior dari Angkatan Darat Amerika. Pangkat ini berada tepat di atas prajurit kelas 1 dan setara dengan pangkat kopral. Tidak seperti kopral, spesialis tidak dianggap sebagai perwira bintara junior atau NCO. Pada tanggal 1 Juli 1955 ditetapkan 4 tingkatan spesialis. Yang pertama adalah spesialis 3 atau 4 yang bisa kita lihat di tabel ini ya. Itu adalah satu-satunya yang masih ada. Kemudian pangkat ini diubah menjadi spesialis 4 pada tahun 1958. Spesialis 2 di tabel itu kita bisa di E5, kemudian spesialis 1 di tabel di E6, dan spesialis utama di E7. Juga dibuat tahun 1955. Semua ini akhirnya digantikan dengan gelar lain. Pada tahun 1958, Departemen Pertahanan menambahkan 2 tingkatan gaji lagi. Dan ini memberikan prajurit tamtama bisa lebih banyak kesempatan untuk maju berkarir penuh. Ini adalah spesialis E8 kalau kita lihat tabel lagi ya. Dan spesialis E9 yang dihapuskan pada tahun 1968. Semua ini kecuali di SP4 dihapuskan pada tahun 1984 ketika SP4 berganti nama menjadi spesialis dan disingkat menjadi SPC. Tambahan untuk mengetahui bahwa baju yang ingin kita beli atau yang sudah kita miliki, jadi kita misalkan udah punya baju nih ya di OG-107 baik pattern 1, pattern 2 maupun pattern 3 yang sudah kita miliki, apakah baju yang kita beli ini atau yang kita punya ini masuk ke dalam kategori original atau tidak, atau masuk ke dalam kategori tematik kah, impression kah, atau setup kah, atau masuk ke regulasi kah? Kita bisa lihat baju ini dari patchesnya ya, patches yang menempel pada baju ini, dan terus kita lihat di balik jahitan di patches itu sendiri ya. Jadi patches yang ada nempel di baju itu, kita lihat di balik jahitannya itu ya, di baliknya kita lihat jahitannya ya. Apakah terjadi emboss? Biasanya kalau misalkan memang itu dia asli ya, itu ada embossnya. Terus apakah di baliknya itu jahitannya itu ada bekas jahitan yang lain atau tidak ya. Jadi ada jahitan, biasanya suka ada bekas jahitan yang lainnya. Itu biasanya warnanya akan berbeda, istilahnya belang ya. Dan terus sama jenis benang yang digunakan. Apakah benang itu masuk ke dalam era saat itu?
Jadi memang agak sedikit panjang dan rumit ya untuk mengetahui bahwasannya barang itu original atau tidak. Karena seperti gini guys, kalau kita lihat yang saya dapat informasinya ya, jadi di negara asalnya di Amerika sendiri, para komunitas atau kolektor dan veteran, mereka itu untuk mengetahui bahwasannya baju itu asli atau tidak, ya, itu dia menggunakan alat seperti kayak kita mengecek uang asli atau tidak ya. Jadi untuk mengetahui jahitan, jenis jahitan atau jenis benangnya itu mereka pakai kayak infrared kayak gitu. Nah jadi mereka sampai pakai alat seperti itu. Apakah baju itu masuk dalam regulasinya atau tidak? Atau jangan-jangan hanya itu setup atau impression atau tematik saja yang dilakukan oleh pencinta army vintage tersebut, bukan oleh tentaranya itu sendiri atau dari supply military alias jatah. Jadi karena misalkan saya ini misalkan army lover gitu kan ya, saya beli baju polos satu, saya main tempel-tempel aja. Nah, yang kita tempel itu apakah memang benar itu valid ya sesuai dengan regulasinya atau tidak. Nah, itu harus kita cek juga. Jadi di Amerika sendiri pada komunitas kolektornya, jadi mereka tidak bisa membuat sembarangan narasi atau bilang baju itu rare, baju itu relik, otentik, nose, deadstock dan lain-lain, karena harus dilakukan dengan pembuktian yang panjang. Jadi kita nih yang ada di Indonesia ya, jangan sembarangan memberikan label baju vintage US Army itu yang kita miliki dengan label rare, relik, otentik, nose, deadstock dan lain-lain. Karena kalau kita tidak bisa membuktikan literasi historinya dan mempunyai data pendukung yang valid, ini belum bisa dinyatakan bahwasannya baju ini rare atau relik atau otentik atau nose atau deadstock. Karena untuk nose sendiri atau deadstock sendiri itu nggak bisa sembarangan juga. Dari mana kita bisa tahu bahwasannya itu nose atau itu deadstock? Itu susah. Jadi untuk pembuktian bahwasannya barang itu otentik, real, relik, asli segala macam, itu perlu pembuktian yang panjang. Jadi kalau saya terus terang aja, ini baju yang saya dapat dari Kang Ado, saya nggak berani menyebutkan bahwasannya ini relik, ini real, ini rare gitu ya, atau otentik. Walaupun memang ini pembuktiannya bahwasannya ini memang sesuai gitu loh. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan supply chain militernya, alias ini jatah. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa mengetahui bahwa barang yang kita beli sesuai dengan regulasi yang ada? Sebenarnya gampang aja ya jawabannya ya. Yaitu pertama dari contoh baju yang saya review ini, ya. Jadi baju yang saya review ini salah satu contoh baju yang saya rekomendasikan untuk dibeli atau dikoleksi. Karena baju ini dengan regulasi dari supply US Army militer yang benar alias jatah. Semua patches yang ada ya, ini memang terjadi di eranya atau di tahunnya, dan juga sesuai dengan histori yang benar. Terus dengan ciri-ciri fisik jahitan juga yang jelas ya. Artinya baju ini adalah original regulasi Amerika atau US military, bukan tematik, setup atau impression, apalagi asal tempel yang kita cuma tinggal dibawa ke tukang jahit sebelah aja nih udah jadi. Terus kedua, untuk mengetahui bahwasannya bagaimana nih kita untuk mengetahui bahwasannya barang ini asli atau kita mau beli ya, baru mau beli barang ini, baju ini untuk sebagai koleksi kita, ya kalian harus banyak baca sejarahnya dulu lewat buku atau misalkan browsing atau nonton YouTube. Dan yang paling penting nih ya, yang paling penting menurut saya nih ya, kalian bisa bertanya ke ahli sejarah atau ke kolektor gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pengen beli barang atau baju US Army, kalau kalian tidak tahu sejarahnya, tidak tahu literasinya, barang itu asli atau tidak, barang itu tematik atau tidak, patchesnya asal tempel atau tidak, saran saya ya lebih baik tanya ke kolektor. Dan kolektor di Indonesia atau orang Indonesia yang saat ini yang saya tahu dan yang saya kenal itu ada dua, walaupun mungkin ada banyak ya, ada banyak, cuman yang saya kenal ini yang benar-benar bisa dibilang yang bisa menjelaskan ke saya itu secara
gamblang secara historinya tuh secara lengkap. Itu ada di, kalau saya sebutnya sama beliau ini master ya, jadi saya sebutnya Master Sumartono Wahyudi. Dan salah satunya lagi ada Kang Ado dari Tiga Warna. Jadi saya sama Kang Ado kadang, bukan kadang ya, saya sama Kang Ado tuh suka memanggil Om Sumartono itu dengan nama, dengan sebutan master ya. Jadi dua orang ini yang bisa dibilang untuk saat ini adalah rekomendasi saya untuk kalau misalkan saya ingin membeli baju-baju vintage army. Jadi kalau saya mau beli ke seller manapun juga, saya selalu nanya, ini gimana? Yang saya selalu nanya itu adalah historinya bagaimana? Karena saya terus terang aja, saya ini adalah seorang reviewer ya. Jadi kalau misalkan saya mau beli baju itu, saya nanya dulu sama master atau sama Kang Ado, sejarahnya bagaimana? Valid nggak? Kalau misalkan baju ini ada nilai sejarahnya, saya usahakan untuk beli. Tapi kalau misalkan tidak ada nilai sejarahnya, contoh misalkan baju itu polos. Nah kalau misalkan baju itu polos, historikalnya apa? Tidak ada historinya. Nah nilai baju itu bernilai histori itu apabila misalkan ada patches yang menempel di dalam baju itu sendiri. Kecuali yang saya tahu ya, kalau misalkan yang polosan, yang mempunyai nilai histori itu, seperti misalkan dia hanya dibuat hanya 1 tahun. Di tahun itu aja. Seperti contoh kayak di jaket di M51 ya. Di M51 di tahun 63 kalau nggak salah ya. Itu ada salah satu tipe yang langka, yang sampai saat ini susah untuk dicari ya. Itu M51 tipe tahun 62 dengan tipe flat pocket. Jadi pocket atau kantong atasnya itu dia flat, rata, seperti kayak baju ini ya, rata. Kayak kalau misalnya kita lihat di M65 atau di M51, itu dia agak seperti kayak di Woodland lah ya, di kantongnya tuh ya, jadi agak terbuka. Nah ini yang flat, itu yang bisa dikategorikan itu susah didapatkan. Kalau dibilang langka, saya belum bisa memastikan barang itu langka, karena di Amerika sendiri pun juga masih bisa didapatkan walaupun memang agak sulit. Nah jadi seperti itu ya, untuk bagaimana caranya kita bisa mengetahui barang yang kita mau beli atau yang kita miliki itu original sesuai dengan regulasinya ya. Itu jalan terakhirnya sih adalah ya bertanya sama kolektor. Nah jadi seperti itulah ya sejarah singkat dari baju OG 107 Paten 3 tahun 1966 dengan sejumlah patches yang menempel pada baju tersebut. Jika ada yang ingin memulai untuk atau mencoba untuk menjadi kolektor ya. Jadi pesan saya sih kalau misalkan kita ingin mencoba untuk memulai untuk menjadi mengoleksi baju vintage army Amerika, ya lebih baik ada baiknya itu kita mencari referensi itu dulu, sejarahnya ya, kita mencari sejarahnya dulu. Jadi jangan beli dulu bajunya, kita cari sejarahnya dulu. Kita coba cari hunting, cari di buku, dari YouTube, dari Google, terus dari kolektor, ya, cari terus gitu loh. Jadi jangan sampai gini, karena baju-baju ini, ya, baju-baju ini, itu tuh sekarang tuh banyak banget reproduksinya alias duplikatnya, gitu loh. Jadi sayang aja ya kalau kita udah mengeluarkan duit banyak. Ya, karena kan baju ini kan bisa dibilang nggak murah gitu loh. Kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia tuh nggak murah kita bisa dapetin ini. Tapi kalau misalkan kita dapatkan baju itu ternyata tidak ori alias reproduksi atau duplikat, terus dengan patchesnya juga tidak ori gitu kan ya. Ya sangat disayangkan aja kita udah keluarin uang mahal-mahal gitu kan ya. Jadi yang kita beli itu bukan baju ori dan bukan baju yang bersejarah, karena harapan kita itu kan
beli baju itu bukan hanya beli bajunya aja, tapi berikut dengan sejarahnya yang kita beli. Jadi oke, gitu aja ya guys ya. Jadi supaya durasinya juga nggak terlalu panjang karena masih ada beberapa baju lagi yang harus saya review gitu ya guys ya. Jadi semoga video kali ini saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang army lover, yang baru ingin memulai membeli atau mengkoleksi baju-baju vintage army ini. Semoga bisa menjadi edukasi, bisa menjadi informasi ya yang bermanfaat, terus bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.